Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Indah Marian kembali hadir untuk menemani Anda dan akan menyampaikan informasi aktual, faktual, dan terpercaya di Breaking News. Saudara, tingkat baca negara Indonesia sekarang ini masih terbilang cukup rendah. Hal itu dibuktikan dengan UNESCO mengeluarkan statement bahwa tingkat baca di Indonesia urut 60 dari 61 negara. Tak dapat dipungkiri bahwa peran sekolah juga berdampak cukup besar untuk mengetahui seberapa besar minat baca anak-anak. Hal itu dapat dilihat bagaimana peran perpustakaan dalam setiap sekolah. Untuk memantau kegiatan dan peran perpustakaan telah kami sediakan rekan kami di sana. Baik, di sana sudah ada rekan kami Hanifah. Halo Hanifah, bagaimana keadaan perpustakaan saat ini? Baik, terima kasih pemirsa dari Ilmu. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan salah satu SMK Negeri di Sidoarjo, yaitu SMKN 2 Buduran. Untuk melaporkan kondisi terkini bagaimana kegiatan yang terjadi di perpustakaan. Baik pemirsa, seperti yang kalian lihat, sekarang saya sudah berada di dalam perpustakaan di SMKN 2 Buduran, Sidoarjo. Selanjutnya saya akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu di sini sudah bersama dengan Bapak Novianto. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya kami terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk membantu tugas kami, yaitu tugas PTKN dari Bapak Syam. Selamat. Di sini saya akan bertanya Bapak. Yang pertama itu saya ingin bertanya, bagaimana kondisi terkini di perpustakaan SMKN Buduran Sidoarjo? Kondisinya terkait apa ini? Terkait pengunjungnya. Pengunjung setiap hari ya. Pengunjung harian itu alhamdulillah selama ini ya baru 2 bulan ini ya, mau 2 bulan ya, tahun 2023 ini alhamdulillah ramai ya, walaupun untuk yang peminjamannya tidak seberapa banyak, tapi tetap yang baca tetap banyak. Tidak dipinjam tapi tidak dipinjam dibawa pulang, tapi dibaca di sini itu banyak. Setiap harinya itu mungkin bisa sampai 30 orang rata-rata per harinya. Per harinya sampai 30 orang. Terus biasanya itu kapan ya Pak, waktu yang paling banyak didatangi sama siswa-siswi? Waktu itu, kalau waktu biasanya istirahat pertama atau sebelum istirahat kedua, kalau misalnya ada jam kosong ya. Kalau istirahat kedua kan pasti kebanyakan kan sholat zuhur ya. Kalau sore biasanya udah jarang, biasanya sudah kalau sudah selesai sholat zuhur itu jam 1, jam 2 sudah sepi, nggak ada yang mengunjungi. Paling banyak ya antara sekitar jam 9 sampai jam 10 itu banyak, atau 9 sampai jam 11 itu sebelum istirahat kedua atau setelah istirahat pertama. Berarti anak-anak siswa ini kesini lebih banyak yang meminjam buku atau sekedar membaca? Untuk sejauh ini sih lebih banyak yang sekedar membaca, nggak meminjam ya ada, cuma nggak setiap hari, nggak banyak, nggak sampai banyak sekali ya, paling sehari itu rata-rata kalau yang unik ya 10 orang, kalau yang datang hanya untuk baca banyak sampai 30 orang, kadang 40 orang. Kalau saya boleh tahu nih Pak, di perpustakaan ini tuh jenis-jenis bukunya itu apa aja sih Pak? Jenis bukunya ya? Ha-ha. Jenis bukunya banyak. Kalau yang ada di sini di rak merah ini itu kan buku referensi ya. Di sini ada ensiklopedi, kamus ya. Kamusnya tidak terbatas hanya kamus bahasa ya. Kamus istilah-istilah di sini kayak istilah akuntansi, istilah perkantoran, istilah pemasaran, istilah multimedia atau istilah pemrograman itu juga ada. Terus non fiksi, fiksi ada. Fiksi juga tidak terbatas, fiksi Indonesia ya, ada fiksi bahasa Inggris juga ada. Terus kalau yang bahasa, untuk yang kayak kamus-kamus bahasa itu selain bahasa Inggris ada bahasa Jawa ada, Korea ada, ya Mandarin juga ada. Berarti lengkap banget ini Pak ya? Alhamdulillah.
Berarti kan selain membaca dan meminjam buku, biasanya Iya. itu ada kegiatan aktivitas apa lagi sih Pak yang bisa dilakukan di perpustakaan? Selain membaca sama meminjam buku banyak. Ada yang biasanya itu mau izin Pak mau take video kan di sini hening ya. Mau di sana take video tugas Pak boleh silakan. Ada lagi yang Pak numpang ngerjakan tugas kalau di kelas nggak konsen boleh silakan. Atau kalau nggak gitu ada juga yang nggak sekarang ini kan selain untuk membaca sama meminjam buku juga bisa dibuat untuk belajar kelompok ini atau kalau nggak gitu ya pelajaran yang dipindahkan dari kelas ke sini. Contoh kadang bahasa Indonesia ya ada tugas untuk cari buku fiksi, nah datang ke perpustakaan. Selanjutnya gimana sih Pak prosedurnya kalau kita mau minjem buku di sini? Kalau pinjam buku pertama datang masuk isi daftar hadir ya, isi daftar hadir. Setelah itu kalau cari buku yang diinginkan ya, buku apa yang diinginkan, setelah itu datang ke sini ya, ini ke resepsionis namanya ya, ke sini ke tempat peminjaman sini, nanti bukukan apa yang dipinjam, ditulis judul bukunya, nomor induknya, barcode-nya dan sebagainya. Nah, apakah ada kebijakan tertentu Pak untuk peminjaman buku tersebut? Kebijakan tertentunya ya satu orang itu maksimal hanya boleh pinjam 3 buku maksimal 3 buku dalam sekali pinjam. Nah, terus masa peminjaman itu per buku itu 1 minggu. Jadi misalnya pinjam tanggal 21 sekarang ya, kembali tanggal 28. Nah, nanti kalau misalnya mau diperpanjang sekiranya bacanya belum selesai, boleh diperpanjang boleh sebelum tanggal 28, misalnya tanggal 27 dikembalikan dulu ke kita, dikembalikan terus langsung dipinjam lagi, boleh jangka waktunya seminggu lagi. Nah, itu maksimal 3 kali. Perpanjangannya maksimal 3 kali. 3 minggu gitu ya? Ya. Terus kalau misalnya mau sekiranya belum bisa gimana? Boleh kembalikan dulu selama 1 hari, misalnya tanggal 28 selesai ya, tanggal 28 itu selesai, ternyata sudah 3 minggu batasnya, boleh tanggal 29 dipinjam lagi, jadi 28 itu dikembalikan, 29 dipinjam lagi, boleh dipinjam lagi, nggak apa-apa, hitungannya kembali ke 1 minggu lagi. Kalau sudah terlambat ya, ada kasus terlambat itu dendanya Rp200 per hari per buku. Ya, Rp200 per hari. Oh iya, kasihan kalau banyak sangunya, Iya, juga, uang ya. sakunya cuma berapa, yo, Iya. gitu ya. Nah, untuk para peminjam ini, apa ada apresiasi tersendiri Pak buat anak-anak yang sering membaca, meminjam atau Nah, itu rencananya ke depan sepertinya bagus ya, ide seperti itu ya. Untuk sejauh ini selama ini belum ada. Mungkin bisa ya, idenya bagus itu ya, kasih apresiasi apa atau apa gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih Pak, bagaimana pembagian peran yang ada di SMKN 2 Buduran ini terkait dengan penjagaannya? Di perpustakaan aja maksudnya. Kalau di perpustakaan itu kan untuk pegawainya itu kan ada 4 ya, termasuk kepalanya. Kepalanya kan Bu Yukti ya, kenal sendiri kalau Bu Yukti ya. Bu Yukti kan nggak selalu ada di tempat. Nah, jadi yang pasti stay di tempat itu 3 orang. Saya, ini ada Pak Amin di sini, di dalam ada Pak Amirul namanya. Pak Amirul ini pustakawan, khusus untuk mengkoordinasi buku yang masuk, buku yang keluar seperti itu. Kalau saya sama Pak Amin, nah yang stay di depan ini yang bagian pelayanan. Gitu. Wah, di sini ada juga namanya Mas Oni ya. Pak Oni itu juga bagian resepsionis yang terima datang yang wajib absen apa datang untuk absen. Kita sekarang sudah memasuki penghujung sesi tanya jawab nih Pak. Yang terakhir, saya ingin bertanya, apa sih Pak pesan dan kesannya yang ingin disampaikan buat para siswa-siswi yang ada di SMKN 2 Buduran ini? Terkait literasi ya, terkait membaca, banyak-banyak membaca ya. Membaca itu jendela dunia, nggak harus buku ya, nggak harus buku fisik, boleh lihat di internet, boleh apapun itu ya, pokoknya rajin membaca. Tapi hati-hati ya, bahan bacaan itu sekarang bermacam-macam, jangan sampai terjebak oleh hoax ya. Pintar-pintar pilih, pintar-pintar
menyaring ya semua yang masuk, informasi yang masuk jangan asal disebarkan, cari tahu dulu informasi sebenarnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas bantuannya. Sama-sama. Baik, sekian dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Hanifah atas liputannya. Terkait dengan jawaban Bapak Novianto dengan rekan kami Hanifah, dapat disimpulkan bahwa perpus di SMKN 2 Buduran beroperasi dengan baik. Baik, saudara, pernyataan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ilmi Khairiyah dan salam breaking news. Behind the scenes. Hai Ilmi. Hai, kamu ngapain? Tugasmu apa? Sampai kameraku buruk. Suaraku. Ya. Sumpah aku kayak ibu maju mana isu. Ini buat BTS aja, Pak. Oh, Mbak. Kembali ke studio. Cuma sampai makan. Jadi nulis anchor ya. Kocok ya.